Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya bersama teman-teman blogger dan vlogger ini lagi mau nanyain Pak Endro dari TSD. Ini banyak banget nih part-part ya. Dan Pak Endro akan jelasin satu persatu. Ya, Pak Endro silahkan untuk dimulai. Oke, di sini saya akan jelaskan perbedaan mesinnya yang di tipe tahun 2020 dengan di tipe tahun 2022 ya, yang terbaru ini. Power up dikarenakan apa aja di bagian engine. Kalau waktu kita launching kemarin kita sudah sebutkan ya beberapa komponen yang berubah. Yang di sini sesi ini kita akan jelaskan per komponennya langsung. Yang membuat mesin power up tadi pertama adalah kita meningkatkan perbandingan kompresi. Yang perbandingan kompresinya yang sebelumnya di 12,1, yang terbaru ini menjadi 12,5. Apa yang menyebabkan perbandingan kompresi itu naik? Yaitu di bagian kepala silindernya, silinder headnya. Ya, di silinder headnya di bagian permukaan ini dipapras, dikurangin, sehingga di bagian ruang bakarnya ini jadi lebih sempit. Ya kan, lebih sempit. Ini dipapras sekitar 0,16 mili. Nah, 0,16 mili. Ya kan, kecil sekali. Kecil sekali, ya, tipis banget. Ya. Nah, dengan adanya pemaprasan ini, ruang bakarnya atau V1-nya di istilah di motor bakar ini jadi lebih kecil sehingga bisa meningkatkan rasio kompresinya. Itu. Kompresi itu sebenarnya Pak Endro apa sih Pak Endro? Bisa dijelasin? Perbandingan kompresi itu perbandingan ruang bakar pada saat piston berada di TMA dan atas, pada saat piston berada di bawah. Di bawah ya, TMB. Seperti itu. Oke. Ya. Karena kita mempunyai persepsi bahwasanya untuk menaikkan power meninggikan perbandingan kompresi, ya kan? Setelah perbandingan kompresinya naik, itu kita akan memperbaiki lagi bahan bakar yang masuk ke dalam ruang silinder, bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang silinder harus lebih baik, yaitu kita tingkatkan volumetric efisiensinya, ya kan? Volumetric efisiensinya kita tingkatkan dengan cara merubah camnya, ya camnya di sini di bagian in, ya, di bagian in. Posisi untuk sudutnya, sudut cam ini dirubah maupun tingginya liftnya. Nah, sudutnya yang sebelumnya itu clap in akan terbuka di 5 derajat sebelum TMA, terus akan menutup di 30 derajat setelah TMB. Nah, ini berubahnya yang sekarang adalah menjadi 4 derajat sebelum TMA dan 34 derajat setelah TMB. Nah, ini liftnya juga lebih naik 0,1 mili. Ya, pemasukan bahan lebih lama. Ya kan? Jadi durasinya lebih lama, kemudian buka klepnya juga lebih lebar. Nah, benar, jalur bahan bakar yang masuk harus diperbaiki, yaitu di intake-nya. Ya, intake potnya di sini juga dilebarin diameternya. Di sini dilebarin yang sebelumnya di 21,4 mili, sekarang menjadi 21,6 mili. Diameter. Kemudian dengan perbandingan kompresi tadi menghasilkan tenaga besar karena bahan bakarnya juga sudah masuknya volumetric efisiensinya lebih baik, maka piston akan bergerak naik turunnya dengan cepat. Tenaga tadi juga hasilnya lebih besar kan? Dengan begitu terjadi naik turun piston. Naik gimana? Ya, naik turunnya piston di sini kan ada gesekan di sini. Ya. Untuk mengurangi gesekan, low frictionnya di sini, maka ada perubahan di bagian ring pistonnya. Nah, ring piston ini dirubah, ya, tekanan ring piston terhadap dinding silinder itu dikurangi. Torsinya? Ya, kan tadinya tekanannya kuat, ini tekanannya dikurangi. Ya, sehingga mengurangi gesekan. Ya, dengan demikian putaran daripada krek as atau crankshaft di sini akan lebih ringan. Ya kan? Ringannya di sini didukung oleh
bobot daripada flywheel dikurangin. Flywheel. Ya, dikurangin bobotnya. Roda gila. Ya, bobotnya dikurangi. Ini bobotnya yang tadinya di 1,670 kilogram Yes. berubah menjadi 1,650 kilogram. Ya kan? Nah, di sini menghasilkan putaran kan kuat sekali tadi. Ya kan? Kencang, kuat sekali. Nah, kita harus mempertahankan karena ini tadi ada pengurangan di sini, mempertahankan ketegangan rantainya supaya ketegangannya tetap konstan. Dirubah dengan adanya ini. Ya. Ini dirubah, ya, ketegangannya lebih kuat ke bagian gate tensioner kan, ke sini sehingga menghasilkan putaran rantai mesin tetap konstan. Terus karena putarannya sudah dihasilkan powernya yang dihasilkan sudah mencukupi, didukung oleh perubahan di bagian rasio gearnya. Rasio gearnya baik gigi 1 maupun gigi 2, 3 sampai 6 itu ada perubahan semuanya. Ada perubahan semuanya di gearnya. Nah, di sini bahkan sampai di final gearnya pun juga berubah. Ya, final gearnya yang tadinya juga di gear belakang itu yang tadi 41 kan jadi 42. Cuma kalau seperti kopling masih sama menggunakan aksis slipper cut masih sama, dia menggunakan yang tipe di 2020. Oh iya. Nah, 2020. Apa tuh Pak bedanya? Pakai menggunakan yang aksis ASC. Cuma kan kita mengeluarkan 3 tipe ya, standar, kemudian ABS, ABS QS ya. Nah, untuk ABS dan ABS QS, engine strukturnya sama, powernya sama, ya. Cuma yang untuk standar, yang standar powernya beda, ya, masih seperti yang lama. Cuma ada persamaan di bagian transmisinya. Transmisinya sama, baik yang standar, ABS maupun ABS QS itu sama. Perbedaan artinya ini yang standar itu kan nggak sama tadi powernya. Berarti dia pakai spesifikasi piston segala macam itu yang sebelumnya. Yang sebelumnya generasi pertama ya. 2016 ya. Catatan. Masih pistonnya masih standar, belum dum ya, belum tebal seperti itu. Kalau untuk dari perbedaan pistonnya dari versi yang sebelumnya? Dari versi yang di tahun 2016 perbedaan pistonnya adalah di bagian atas ini lebih normal. Jadi dari tahun 2016 ke 2020 ya, perbedaannya dengan lebih pendek itu. Ya. Kemudian di bagian conrodnya, di bagian connecting rodnya di sini di 2016 itu ada baut, ada mur. Yang sekarang hanya baut langsung di sini. Kulirnya ke sini, sehingga bobotnya ini jadi berkurang. Kekuatannya berapa Pak? Ya, kekuatannya sama aja ya. Sama yang di 2016 ada perubahan di sini. Ini diameternya lebih kecil. Lebih kecil. Untuk diameter ini lebih kecil. Ini. Ya, balancer. Diameter lebih kecil. Seperti itu. Pak, mau nanya itu tadi kan ring pistonnya katanya tegangannya kan agak kurang dari yang lama. Ya. Itu ada pengaruh nggak Pak? Maksudnya dari ke olinya, ngerembes enggak gitu Pak? Karena kekuatan menekan ke dinding silinder ada dikurangin, maka bahannya pun juga dirubah. Dengan bahan ini dirubah sehingga masih mampu untuk menahan tekanan dari atas maupun dari bawah. Seperti itu. Itu kalau ring piston dipakai kayak lama bisa nggak Pak? Ya. Dipakai yang kayak lama. Masih bisa. Bisa. Cuma itu tadi kan low friction kan kita dapatkan. Karena kan tenaganya udah kuat kan. Sayang tekanannya gesekannya nggak kita bisa. Kalau plat kopling sama semua Pak? Plat koplingnya masih tetap sama dengan di 2020. Berarti yang paling Per koplingnya juga sama. lebih ke piston, kompresi. Lebih ke cylinder head, itu kan tadi perbandingan kompresi, kemudian ke intake ya, intake di sini ke crankshaft. Ini intake ini dengan crankshaft ada hubungannya dengan volumetric efficiency. Terus kemudian exhaust gimana Pak? Ya, exhaust masih sama. X-nya masih sama. Kemudian ini untuk mengurangi gesekan, ya kan? Nah, kalau yang ini mengurangi bobot. Oke, Mak. Lama mau pakai yang baru banyak sekali. Kita mau umpama tipe yang standar saya mau power up,
power up bisa sih menggunakan silindernya seperti ini. Head cylinder ganti berarti. Kan? Ganti semuanya seperti itu. Cuma ada hubungannya dengan settingan ECU-nya. Oh, ECU-nya. Pasti karena ECU-nya untuk yang standar, untuk yang power up itu beda. Nah, pasti ada pertanyaan yang mengenai ini. Kalau standar mau diganti kick shifter. Quick shifter, kan? ini penting. Karena kan kita ngeluarin yang standar, mengeluarin yang ABS dan mengeluarin yang quick shifter. ABS kan ini kalau yang kita mau ganti tipe yang standar ataupun yang ABS karena kedudukan untuk sensor Dari bawah. ini nggak ada. Ini ada sensor. Jadi ada sensor, ini spindle, sensor yang di netral untuk drum shift, sensor untuk gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ini ada. Aing ngambil lagi. Membuat ini harus ganti crankcase. Ganti crankcase harus ganti crankcase atas. Ya, ganti crankcase atas harus ganti metal bearing. Nah, Banyak ya Pak ya? banyak sekali. Nah, itu baru di engine-nya, belum di kelistrikannya. Untuk quick shifter ya? Iya, untuk quick shifter. Jadi nggak bisa. Dan jadi ini memang secara umum telah dijelaskan oleh Pak Endro mengenai perubahan-perubahan apa yang dihadirkan di mesin Honda CBR 250 RR yang versi baru. Jadi teman-teman bisa lihat memang secara umum saya merasakan bahwa engine ini tuh memang secara umum powernya lebih enteng banget ya, lebih enteng banget di kail. Kalau saya sih ngerasainnya di tengah sampai atas, dan ternyata secara umum mulai dari bawah gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Endro Stano dari TSD Astra Honda Motor mengenai kenapa mesin ini nih ya, Honda CBR 250 RR yang terbaru itu memiliki powernya lebih tinggi, dan untuk mendapatkan power yang lebih tinggi itu kita tuh nggak terlalu bersusah payah untuk menghadirkannya. Jadi gampang banget ngambilnya. Nah, jelasin karena memang banyak banget yang diubah, mulai dari piston, terus habis itu dari profil dari camshaft, terus habis itu flywheelnya diubah, terus beberapa hal-hal juga membuat motor ini lebih revving lebih mudah. Jadi itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan pada teman-teman sekalian mengenai jati diri dari mesin Honda CBR 250 RR yang baru nih dia nih ya. Nih, jadi mesinnya ini pada dasarnya lebih bagus. Wah. Secara umum itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di review dan vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.